Bos PT Sri Rejeki Tekstil atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada Selasa 20 Mei 2025 di Solo. Iwan ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua orang lainnya. Pertama yaitu Diki Syahbandinata, selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB tahun 2020, dan kedua adalah Zainuddin Mapa, Direktur Bank DKI Jakarta tahun 2020. Penangkapan Iwan menambah daftar panjang kasus hukum yang membelit perusahaan tekstil legendaris Solo itu. Kasus penangkapan Iwan Lukminto ini mencuat usai PT Sritex dinyatakan pilot dan melakukan PHK massal terhadap pekerjanya. Berikut ini adalah 5 fakta penting terkait penangkapan Iwan Setiawan Lukminto. Iwan Setiawan Lukminto ditangkap pada Selasa 20 Mei malam di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan Iwan dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah pada Rabu 21 Mei 2025. Kepala Seksi Intelijen Kejari Solo Widiarso Nugroho menjelaskan bahwa Iwan bersama tim Kejagung tiba di Kejari Solo pukul 22 waktu Indonesia Barat, lalu keesokan harinya terbang ke Jakarta. Penangkapan Iwan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank plat merah kepada Sritex senilai 692 miliar rupiah. Dengan rincian Bank BJB memberikan kredit senilai 543 miliar rupiah dan Bank DKI Jakarta senilai 149 miliar rupiah. Angka pinjaman yang mencapai 692 miliar rupiah ini ditetapkan sebagai kerugian negara karena macet pembayarannya. Hingga saat ini Sritex tidak dapat membayar karena sudah dinyatakan pilot sejak Oktober 2024 lalu. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan bahwa pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI Jakarta dilakukan tidak prosedural. Kemudian, dalam pemberian kredit kepada PT Sri Isman, TBK, JF, selaku Direktur Utama PT Bank DKI, dan DS, selaku pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, telah memberikan kredit secara menghukum karena tidak melakukan analisa dan memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Iwan juga diduga menyalahgunakan dana kredit yang diberikan Bank BJB dan Bank DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan lain. Dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal usaha justru digunakan Iwan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli aset non-produktif seperti tanah di Yogyakarta dan Solo. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Pada penetapan tersangka tahap pertama, angka kerugian negara masih di kisaran ratusan miliar. Namun berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki kredit macet hingga 3,58 triliun. Angka ini didapat dari pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberiannya masih ditelusuri Kejagung. Beberapa bank yang memberikan kredit adalah Bank Pembangunan Daerah Jateng senilai 395 miliar rupiah, dan sejumlah bank himbara memberikan total kredit mencapai 2,5 triliun rupiah. Penangkapan Iwan juga dilakukan untuk mencegah potensi mangkir atau melarikan diri.
Penyidik juga telah mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan dari Iwan.